Waduh, KPU dianjurkan jangan tetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 meski sudah melalui putusan MK. Pasalnya masih ada satu lagi langkah hukum yang belum clear terkait gugatan di PT UN yang masih disidangkan. Selain itu, aktivis para jenderal tetap ajukan perlawanan terhadap Jokowi meski sudah ada putusan MK. Bagi mereka, Jokowi harus tetap diadili karena telah merusak demokrasi di negeri ini. Waduh, langkah apa yang akan dilakukan para jenderal ini dalam upaya melawan Jokowi? Turun ke jalan atau ciptakan keadilan jalanan seperti 98? Dan bagaimana jika nantinya PT UN itu terima gugatan dalam sidang dan batalkan Gibran? Sidang spesial hari ini di PT UN dipimpin oleh Ketua PT UN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah bahwa permohonan kami layak untuk diproses. Hasilnya sidang dismisal ini menghasilkan bahwa berdasarkan sidang hari ini sudah didengar keterangan dari KPU, lalu juga didengar keterangan dari tim kuasa hukum PDI Perjuangan, lalu dinyatakan akan dibentuk majelis hakim untuk memproses perkara ini hingga nanti dinilai pokok perkaranya. Jadi kita sudah melewati proses dismisal dan sudah dinyatakan layak untuk bisa masuk ke proses berikutnya ya. Jadi siapa biang dari kejahatan ini yang disebut sebagai pemimpin Pilpres curang itu adalah Joko Widodo. Jadi pada kesempatan ini saya katakan hakim-hakim ini tidak jujur, tidak punya rasa malu. Kita sudah berjuang 2-3 tahun yang lalu, bukan soal 01, bukan soal 03, tapi soal perubahan Indonesia menuju yang lebih adil dan lebih maju, betul? Jadi kalau kita ingin 01, 03, 02 dan ikut elektoral, sesungguhnya cita-cita di hati kita adalah kita ingin perubahan. Ada sengketa hasil pemilu yang ada yang lain, maka ini merupakan satu bentuk satu bentuk keguncangan karena episentrumnya adalah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kekuasaan. Itu episentrumnya. ya, untuk alasannya bukan mengenai sengketa hasil pemilu maupun sengketa proses pemilu, tapi kita masukkan ini sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, ya, atau biasa disebut sebagai on remate over his death, gitu ya. Jadi keadilan yang terlambat nanti kalau buru-buru ditetapkan, mohon untuk sabar. Beri kesempatan hukum untuk menentukan apakah penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan ini sudah patut untuk. Tapi hari ini mati itu semua. Dan sebetulnya ini sudah kita prediksi. Saya pernah beberapa waktu lalu mengatakan bahwa melihat pelaksanaan pengadilan yang pernah terjadi dalam kasus-kasus besar selama era Jokowi ini, dari kasus kilometer 50, kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kelihatan sekali bahwa hakim itu tidak punya hati nurani, sudah mati indranya dan nuraninya. Gugatan kami yang menjadi tergugat adalah KPU, gitu. Dan ini bukan dilakukan setelah putusan kemarin. Sebenarnya kami sudah mendaftarkan gugatan ini sejak sebelum libur Idul Fitri, gitu. Cuma baru Ketua PT UN baru memberikan undangan itu justru sidang dismisal itu di tanggal 23 hari ini. Kalau saya katakan justru di PT UN inilah akan terbaca, terungkap semua persoalan karena adanya pelanggaran hukum oleh penguasa. Dan ini akan terungkapkan. Oleh karena itu, berdasarkan ini saya juga menyampaikan KPU harusnya taat hukum. Asas hukum yang penting. Jangan terlambat. Kalau KPU buru-buru untuk penetapan paslon, ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PT UN yang beberapa hari nanti terus berjalan. Jadi ini bukan tiba-tiba berhenti atau dianggap
salah rezim atau dianggap tidak pantas untuk dilanjutkan gitu. Jadi ini belum sampai ke sana, lalu langsung masuk ke pokok perkara. Nanti setelah ada pembentukan majelis hakim maka akan sidang. Harusnya mereka yang menjadi elit di negeri ini malu melihat keadaan Indonesia yang terus menjadi bangsa yang tertinggal. Saya inginkan kita bisa lihat. Patutnya kita ingin mengatakan bahwa kalau MK itu telah menjadi mahkamah kekuasaan, percayalah bahwa di atas mereka ada mahkamah Allah yang memiliki kekuasaan yang maha tinggi. Ada mahkamah Allah Azza wa Jalla. Ada mahkamah Allah yang maha adil. Ada mahkamah Allah yang maha benar. Ada mahkamah Allah yang maha agung. Kalau orang bertanya, kemana lagi kita akan mengadukan harapan kita? Kalau ada orang berkata, kemana lagi kita akan mencari keadilan? Hari ini kita keadilan tidak kita dapatkan di lembaga-lembaga peradilan di negeri ini. Keadilan tidak kita dapat insya Allah keadilan akan diberikan oleh Allah yang maha adil untuk rakyat Indonesia. Gugatan diterima untuk disidangkan di PT UN. Tim hukum PDI Perjuangan minta KPU tunda penetapan Prabowo Gibran. Tim hukum DPP PDI Perjuangan mengatakan bahwa gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara bisa disidangkan terkait langkah Komisi Pemilihan Umum RI yang menerima Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai kandidat di Pilpres 2024. Karena itu, tim hukum DPP PDI Perjuangan meminta KPU RI agar menunda penetapan paslon nomor urut 3 itu yang diagendakan pada Rabu 24 April besok. Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PT UN dipimpin oleh Ketua PT UN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara. Karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini, kata salah satu tim penasehat hukum Profesor Dr. Topane Gayus Lumbun dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat. Gayus menyatakan pihaknya juga sudah mendatangi KPU RI untuk menyampaikan putusan Hakim PT UN. Bahwa hasil putusan di misal PT UN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya. Pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak untuk dilanjutkan tadi. Menjadikan salah satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita. Artinya hukum masih berdaulat di negeri kita, kata Gayus. Menurut Gayus, gugatan yang diajukan terkait langkah KPU yang telah melawan hukum karena menerima Gibran sebagai calon wakil presiden. Dia menerangkan KPU RI seharusnya taat hukum dalam menjalankan peraturan. Dengan diterimanya gugatan PDI ke persidangan, Gayus menyampaikan KPU RI harus menunggu proses pengadilan dan tidak menetapkan Prabowo Gibran. Itu yang kami inginkan supaya jangan ada justice delay. Jadi keadilan yang terlambat nanti kalau buru-buru ditetapkan. Bersabar, beri kesempatan hukum untuk menentukan apakah penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan ini sudah patut untuk memutuskan atau menetapkan, kata Gayus. Dia menegaskan permohonan yang diajukan ke PT UN secara hukum berbeda dengan yang dimohonkan para pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi RI. Jika di MK menyidangkan mengenai hasil proses pemilu, sementara di PT UN ialah menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Dalam gugatan di PT UN, Gayus menyatakan pihaknya akan menyodorkan adanya pelanggaran-pelanggaran sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya. Selain itu, tim kuasa hukum PDI Perjuangan juga ingin menunjukkan adanya pelanggaran proses oleh KPU. Kami harapkan agar keputusan hakim ini yang memiliki ruang hukum untuk melakukan prosesnya, yaitu harapan kami KPU harus bisa menyadari KPU harus taat hukum. Hukum itu bisa berdaulat di negara ini yang menunda penetapan pasangan yang dianggap menang, yang sudah final and binding, yang tidak begitu utuh karena masih ada persoalan yang baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan apakah ada pelanggaran, apakah ada pembiaraan, itu kira-kira, kata Gayus. Lalu PDIP minta penetapan Prabowo Gibran ditunda. KPU mengatakan pasca MK tak ada pengadilan lagi. Komisi Pemilihan Umum RI menegaskan penetapan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Pilpres 2024 tetap sesuai jadwal atau pada Rabu 24 April. Penetapan dilakukan usai sengketa Pilpres kubu Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ditolak Mahkamah Konstitusi.